Berikut ini adalah seri doa pagi dari Revival Morning Call. Kami yakin akan menambah iman Anda dan membawa Anda kepada pengenalan akan Tuhan lebih lagi. Selamat menikmati. Mari kita siapkan hati. Kita mau sambut Dia. Kita mau ekspresikan kecintaan kita kepada Tuhan. Sebab Dia layak. Sebab Dia layak menerima cinta. Karena tidak ada seorang pun di dunia ini yang sempurna. Selain daripada Dia yang datang dan tinggal. Dia adalah terang. Dia adalah anak manusia. Dan kegelapan tidak menguasainya. Mari Bapak Ibu yang terkasih. Kita mau siapkan hati. Kita mau sambut Dia. Selamat pagi Bapak Surgawi. Selamat pagi Tuhan Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Sungguh besar karunia-Mu. Sungguh besar kasih-Mu. Kami bersyukur ketika kami membuka mata pada pagi hari ini. Kami menerima karunia, yakni kesempatan untuk mengenal Tuhan lebih dalam. Kami masih bisa menggerakkan jari-jari kami. Kami masih bisa mengisi paru-paru kami dengan udara yang baik. Semua karena kasih-Mu Tuhan. Semua karena kasih-Mu. Mari Bapak Ibu yang terkasih, hiruplah udara yang ada bersama-sama dengan Bapak Ibu. Penuhilah kantung paru-parumu dengan kasih. Mengucap syukurlah. Serukan nama Dia. Tariklah nafas itu. Dan katakan haleluya. Haleluya, Tuhan Yesus baik.
Dengan darah-Mu, Engkau gantikan hidup kami. Telah kami rasakan bukti kasih-Mu, kini kami mau hidup untuk menyenangkan-Mu, Bapa. Mari serukan, karena Tuhan menunggu setiap kalimat yang keluar dari mulut Bapak Ibu. Jangan berdiam diri. Serukan nama Yesus. Mengucap syukurlah dalam tiap-tiap hal. Berserulah hingga telinga kita mendengar apa yang kita katakan, agar timbul iman. Dan juga pengharapan. Karena pengharapan yang dari Tuhan itu tidak mengecewakan. Bapa, bantu kami untuk dapat memahami rasa cinta-Mu, karena terlalu besar kasih-Mu, Bapa. Terlalu indah ketika mata kita bertemu. Kami memandangi-Mu dengan penuh cinta. Engkau memandangi kami dengan keinginan kekudusan cinta ilahi-Mu. Tuhan, Engkau senyum-Mu menyentuh sanubari kami. Ketika Roh-Mu tinggal di dalam kami, menyentuh Roh-Mu, yang ada di dalam kitab suci. Bapa, Engkau memberikan yang terbaik dan terhangat untuk kami. Tidak sedetik pun Engkau lepaskan tangan-Mu dari kami. Oh Tuhan, ketika kami lelah, Engkau menarik tangan kami. Kasih-Mu menopang seluruh hidup kami. Hanya Engkau pertolongan kami. Engkaulah sumber pengharapan kami. Ketika kami susah, Engkaulah tempat perlindungan bagi kami. Engkaulah gunung dan perisai di hidup kami. Kasih-Mu nyata di dalam kelemahan kami. Ketika kami dalam kesesakan, Engkaulah sumber kelegaan kami. Oh Tuhan, Engkau tempat perlindungan bagi kami. Engkaulah tempat dan perisai di hidup kami.
Tuhan, di saat itu, di mana anak sulung Yehuda berbuat jahat di matamu, maka engkau membunuhnya. Seperti yang tertulis dalam kitab Keluaran 12 ayat 29. Maka pada waktu tengah malam, Tuhan membunuh tiap-tiap anak sulung dari tanah Mesir. Dari anak sulung Firaun yang duduk di tahtanya sampai kepada anak sulung orang tawanan yang ada dalam liang tutupan beserta segala anak sulung hewan. Demikianlah Saul mati karena perbuatannya yang tidak setia terhadap Tuhan. Oleh karena ia tidak berpegang pada firman Tuhan, dan juga karena ia telah meminta petunjuk dari arwah dan tidak meminta petunjuk Tuhan. Sebab itu Tuhan membunuh dia dan menyerahkan jabatan raja itu kepada Daud bin Isai. Engkau benar. Itu adalah di masa hukum Taurat dan masa sebelum Taurat. Tidak ada ampun, tidak ada anugerah. Manusia dikoreksi di bawah hukum. Mereka akan memperoleh keselamatan dengan kekuatan mereka sendiri. Manusia harus dihukum karena kesalahan mereka, untuk mengajar mereka tentang kebenaran. Namun kini, seringkali kami melukai hati-Mu, Tuhan. Berbuat jahat di mata-Mu. Sudah sepantasnya lah Engkau menghukum kami. Namun Engkau tidak memandang kesalahan dan pelanggaran kami. Tuhan, di saat kami tidak sanggup, Engkau ada untuk kami. Engkau mencari kami. Engkau menemukan kami. Engkau membersihkan dan memuliakan kami di hadapan Bapa. Adalah seseorang yang bernama Zakaria. Ayahnya penuh dengan Roh Kudus yang pernah bernubuat. Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab Ia datang untuk menyelamatkan umat-Nya dan membawa kelepasan baginya. Ia menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita di dalam keturunan Daud, hamba-Nya itu. Mari Bapak Ibu yang terkasih, mari kita renungkan firman Tuhan ini.
Apakah karena kasih karunia kita dengan sengaja dan sembrono melukai Tuhan? Kesalahan apa yang Tuhan lakukan kepada kita sehingga kita tega melukai Tuhan terus-menerus? Apakah ucapan kita menyenangkan Tuhan? Apakah sikap kita menyenangkan Tuhan? Apakah hati kita menyenangkan Tuhan? Di dalam kehidupan ini, Engkaulah Allah Tuhan. Kasih setiamu selama-lamanya. Sungguh besar Tuhan, mukjizat keselamatanmu. Engkaulah Allah yang setia. Kasih-Mu besar. Tuhan, Engkau telah melunasi segala hutang-hutang kami. Dan ketika kami tinggal di dalam Tuhan, kami aman. Engkau Tuhan adalah kasih. Engkau hakim, dan firman-Mu adalah hukum. Kasih-Mu sertai kami. Percaya. Kami percaya. Firman-Mu yang telah jadi. Bapa, Engkau tidak pernah memandang kami sebagai orang yang pernah berbuat dosa. Anak-Mu tergantung di kayu salib untuk kami, untuk menebus kami. Kerajaan surga adalah kota perlindungan yang nyata bagi kami. Ketika Bapak, Ibu, dan saya masuk ke dalamnya, Bapak, Ibu, dan saya akan tinggal dalam perlindungan terhadap yang jahat. Namun ketika kita keluar, maka penghukuman menanti kita. Tetaplah tinggal. Tetaplah diam dalam kasih-Nya. Mari Bapak Ibu. Mari datang kepada Tuhan yang pengasih itu. Dan marilah kita mengakui kesalahan kita di masa lampau, lalu hidup menurut hukum kota perlindungan. Janganlah kita tersesat karena dipimpin oleh hati kita sendiri dan mati dibunuh si maut dengan sengsara.
Sekarang Bapak Ibu dan saya memiliki gambaran yang lebih jelas tentang kuasa yang Ia berikan kepada pasukan iman yang terbentuk ini. Apa yang harus dilakukan oleh tiap-tiap orang di antara kita masing-masing adalah dengan memberitahu kepada banyak orang kemana mereka akan pergi dan bagaimana mereka harus memelihara keselamatan mereka agar mereka tetap bertahan lama di bumi ini untuk melakukan kehendak Allah yang sempurna. Perlindungan Allah berlaku bagi mereka yang tinggal tetap dalam kota perlindungan. Mari kita beri kemuliaan dan hormat. Serukan namanya. Tinggikan namanya. Ambil waktu sejenak. Agar Bapak Ibu memiliki koneksi secara pribadi dengan Tuhan. Berserulah. Saya mau mengajak Bapak Ibu untuk berdoa bersama-sama. Katakanlah dengan suara yang keras, agar setiap firman-firman ini, agar setiap doa-doa ini memenuhi pikiran kita. Perasaan dan kehendak kita. Pegang dada Bapak Ibu dan mari kita berdoa bersama. Katakan, di dalam nama Tuhan Yesus, aku sekarang bangkit bersama-sama dengan Engkau, Kristus, dan berkata, Tuhan Yesus,
berada dalam aku. Engkau Kristus hidupku. Engkau Kristus Tuhanku. Engkau Kristus pribadiku. Engkau Kristus Allahku. Engkau Kristus kesabaranku, kerendahan hatiku, kekasihku, tenagaku. Engkau Kristus segala-galanya bagiku. Aku hidup karena Engkau Kristus hidupku. Aku hidup dalam Roh-Mu. Ya Tuhan, aku berdiri, berbicara, bersaksi. Bukan aku lagi, tetapi Engkau Bapa. Rencana kehendak Tuhan yang kekal. Ya Tuhan, aku sekarang telah melihat dan mengenal Engkau. Hidup dalamku, bahkan hidup dari dalamku. Ya Tuhan, garaplah aku ke dalam diri-Mu, menjadi hidup-Mu, menjadi pribadi-Mu, menjadi satu dengan Engkau. Kehendak-Mu, aku hidup dalam-Mu Tuhan. Hidup demi Tuhan. Hidup bersama Tuhan. Menetap bersama-Mu. Terima kasih Tuhan. Ya Tuhan, biarlah segala usahaku berhenti. Biar Engkau menjadi penghidupanku. Biar batinku menyentuh Engkau. Selalu menerima penyaluran-Mu. Aku dan Engkau adalah satu tubuh. Di dalam penghidupan ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Inilah pengakuan saya. Dengan berani saya mengatakannya. Di hadapan Allah Bapa, Tuhan Yesus, Roh Kudus, malaikat-malaikat surga, dan segala roh-roh jahat, beserta antek-anteknya. Karena apa yang aku katakan berdasarkan firman Allah. Tuhan melihat jiwa yang tercabik-cabik pada pagi hari ini. Setiap luka batin,
setiap luka yang tersembunyi. Katakanlah di hadapan Tuhan. Perkatakanlah firman. Karena itulah doa. Ketika Bapak, Ibu, dan saya mendeklarasikan setiap doa-doa yang baru saja kita lakukan, ada roh yang memberi hidup yang tinggal di dalam Bapak, Ibu, dan saya. Roh yang membangkitkan Yesus dari kematian. Roh kehidupan tinggal di dalam kita. Iblis memang datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tapi ketika roh yang memberi hidup itu ada bersama-sama dengan kita, roh itu memberi kehidupan. Sehingga kegelapan tidak dapat menguasainya. Ya Tuhan, penuhilah hati ini. Penuhilah hati ini ya Tuhan. Dengan minyak dari Roh Kudus-Mu. Saya mau berdoa untuk Bapak Ibu. Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, olesi kedua ambang pintu hati kami dengan minyak dari Roh Kudus-Mu. Curahkanlah minyak yang baru, anggur yang baru pada kepala kami pada saat ini. Agar kami tinggal dan diam dalam kasih-Mu. Rendamlah kami dengan air hidup-Mu. Rendamlah kami dengan firman-Mu. Mari Bapak Ibu, jangan berdiam diri. Berserulah. Katakan betapa baiknya Tuhan itu. Sembah Dia. Sembah Dia. Yang pada pagi hari ini mengalami sakit pada leher belakangnya. Pegang bagian yang sakit. Dan saya berkata, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap susunan otot-otot
tulang leher belakang menjadi sempurna. Otot yang keras mengaku menegang, lentur di dalam nama Tuhan Yesus. Urapi setiap tangan yang digunakan untuk memegang bagian yang sakit, sehingga ada hawa hangat di sana, ada hawa panas di sana. Terjadi kesembuhan, terjadi pemulihan. Ya, kepala yang sakit, pegang kepalanya. Dalam nama Tuhan Yesus terjadi kesembuhan, kelepasan, pemulihan. Setiap sampah-sampah beban pikiran, sampah-sampah keluarga, sampah-sampah beban pelayanan, keluar, nyah dalam nama Tuhan Yesus. Diganti dengan pikiran yang baru, diganti dengan hati yang baru. Tugas Bapak, Ibu, dan saya bukan memikirkan. Tugas kita hanya melakukan apa yang Tuhan pikirkan. Bertobatlah. Berjalanlah di belakang tiang awan dan tiang api, agar Tuhan berada di depan kita dan kita berada dalam bayang-bayang Tuhan. Janganlah kita menghakimi agar kita tidak dihakimi. Bagian dada kiri yang sakit, jika ada di antara Bapak Ibu yang dada kirinya sakit, dalam nama Tuhan Yesus, setiap otot-otot jantung yang baru, saluran-saluran pembuluh-pembuluh darah diganti dengan yang baru. Detak jantungmu normal. Nyeri-nyeri otot hilang. Rasa mual. Enyahlah dari hadapan kami. Enyahlah dari tubuh kami. Kaki yang suka kesemutan karena darahnya kotor, penuh dengan radikal bebas. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap radikal-radikal bebas, setiap kotoran-kotoran dalam pembuluh darah enyah, terurai, kalap energi dan keluar dengan cepat. Roh Kudus, kami mohon untuk mengumpulkan jiwa-jiwa yang remuk ini menjadi satu utuh kembali. Setiap bejana yang kami bangun dengan keangkuhan manusia, dalam nama Tuhan Yesus, silakan malaikat-malaikat surgawi untuk menghancurkannya. Yes. Rasakan Bapak Ibu. Rasakan Tuhan hadir.
Rasakan kekuatan yang baru. Rasakan kekuatan yang baru ini. Semangat yang baru. Semangat yang dari Tuhan. Karena Ia hadir di sini. Ia hadir memegang bahumu, membelai rambutmu. Dan Ia berkata, "Nak, Bapa mengasihimu." Aku mengasihimu. Surga datanglah. Surga turunlah. Berserulah. Berserulah. Katakan betapa baiknya Tuhan itu. Bersukacitalah. Katakan betapa baiknya Tuhan itu. Tuhan, sepanjang hari ini kami mau berjalan di belakang bayang-bayang salib suci-Mu. Katakanlah Tuhan, apa yang Tuhan mau dari kami. Apa yang Tuhan kehendaki dari kami. Saya melihat sebuah gambaran. Sebuah gelang yang diberikan kepada seorang anak kecil. Dikenakannya. Mungkin itu adalah bagian dari memori-memori Bapak Ibu di masa lalu. Tapi saya nggak tahu siapa orangnya. Yang saya mau katakan, ketika orang tuamu mendandanimu dengan begitu cintanya, terlebih lagi Bapamu yang di surga, hingga saat ini Bapa terus mendandani putra dan putrinya agar serupa dengan Kristus. Sehingga kita dapat membawa buah-buah kita kepada Bapa.
yaitu buah keserupaan dengan Kristus. Karena ia hanya mengenali Roh-Nya yang tinggal di dalam Bapak, Ibu, dan saya. Mari kita rendahkan diri kita, Bapak Ibu, di hadapan Tuhan. Agar ia mengganti dengan hal yang baru. Jangan keraskan hatimu. Berserulah. Doakanlah. Setiap nama, setiap wajah yang Tuhan taruh di dalam hatimu saat ini. Doakanlah. Berseru-serulah. Mungkin itu kedua orang tuamu, kakak atau adikmu, suami atau istrimu. Siapa saja yang Tuhan taruh. Doakanlah. Tuhan, ini doa kami. Ini permohonan kami. Dan ini ucapan syukur kami. Kami naikkan ke hadapan tahta-Mu yang kudus. Bahwa kami semakin dekat dengan-Mu, Tuhan. Bahwa kami semakin dekat. Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa ini. Ampunilah bangsa kami. Lepaskanlah kami dari virus-virus corona. Lepaskanlah kami dari permainan roh jahat, roh maut. Luputkanlah kiranya kami, ya Tuhan. Untuk setiap keluarga yang berduka, kiranya Roh Kudus memberi penghiburan dan kekuatan. Tuhan, jauhkanlah daripada kami seteru-seteru yang jahat, yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Jika ada di antara Bapak Ibu yang hendak keluar rumah pada hari ini, kiranya penyertaan malaikat sempurna
mengantar kepergian, dan membawa pulang dengan selamat. Terhindar dari bahaya kecelakaan maut, terhindar dari setiap virus-virus. Berkatilah mereka Tuhan yang gak bisa makan pada hari ini. Bukakanlah bagi kami lumbung-lumbung padi bagi kami. Biarlah gudang-gudang kami mengeluarkan beraneka macam barang. Berilah roh hikmat dan pengertian kepada kami pribadi, agar kami semakin mengerti, agar kami semakin mengenal siapa Tuhan yang kami sembah, agar kami semakin dekat dengan pribadi yang begitu mencintai kami. Inilah doa, permohonan, serta ucapan syukur kami yang kami naikkan ke hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Di dalam nama-Mu, kami sudah menerima semuanya itu. Kami berdoa. Dan mari Bapak Ibu, sama-sama kita katakan amin.